Sumedang adalah salah satu kota persinggahan tim dunia lain yang pernah menghadirkan kekuatan gaib yang fenomenal. Banyak kejadian aneh dan mistis di beberapa tempat yang masih tetap menjadi tanda tanya besar warga sekitar. Salah satunya adalah kamar keramat milik seorang ahli supranatural. Tim dunia lain kembali memasuki kamar tersebut untuk menelusuri kekuatan gaibnya. Lepak tilas perjalanan tim dunia lain kali ini kembali ke kamar keramat milik Bapak Idudu Rahman. Masihkah aura dan kekuatan mistis yang ada di sini sama kuat seperti yang dulu? Saya melihat istri perempuan cantik, pakai selendang biru, pakaiannya selendang biru. Hapunten ibu laku, hapunten. Sanes pada nanaon ibu laku, nakeun yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang makhluk gaib itu Pak Edu baru punya 7 lah. Tapi sekarang alhamdulillah menambah 3, jadi berarti 10. Seperti Jalim, Jala, Jahro, Renggaringgit, Sabin, Dihar ya. Jadi gua tersebut untuk tempat Pak Edu sembahyang, tafakur, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah saya kalau ke gua karena saking takutnya gitu. Sekalipun ada tamu ya disuruh Pak Edu tolong jarahin, saya nggak sanggup. Nggak sanggup tuh kalau disuruh Pak Edu juga ngantar tamu, nggak sanggup. Karena ya banyaklah cerita itu suka dikerjain kalau di bawah tuh. Ada yang ditempelin juga ada di sana tuh, di gua tuh. Lagian saya pernah yang melihat tuh orang yang tinggi-tinggi ya sekitar 7 meteran lah ada tuh. Besarnya sebesar kerbau tuh, hitam mulu, hitam aja tuh. Sampai aku mau melangkah juga saya tuh nggak bisa melangkah, nggak bisa berjalan. Tapi sadar, oh mungkin itu punya Pak Edu. Samat aja saya Pak Edu bilang assalamualaikum, hilang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu, begitu penelusuran energi gaib dilakukan di kamar keramat milik sang ahli supranatural, sambutan oleh makhluk gaib begitu nyata.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edu awalnya di Trans TV ada suara di dalam gua bilangnya Assalamualaikum. Itu bukan undangan Pak Edu memanggil Ibu Ratu tobat. Pak Edu astagfirullahaladzim, tidak memanggil Ibu Ratu, ada suara wanita. Jadi Pak Edu tidak bisa menerangkan bahwa itu Ibu Ratu, tapi perasaan Pak Edu memang mungkin itu adalah Nyi Ratu atau Ibu Ratu. Setahun yang lalu, di ruangan misterius ini, kru dunia lain dapat merasakan sendiri kekuatan gaib yang coba menunjukkan keberadaannya secara nyata. Salah satunya dengan bergeraknya kamera monitor yang telah terpasang. Abang yang punya ini nih Mbak. Yang sini. Madep sini Kak. Madep sini. Itu apa? Madep sini. Cigar center maksud. Sini. Nah duduk di situ. Madep sana. Ini madep. Ini madep tadi. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Awas duduk di center ini makhluk duduk di center. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kamera. Bahkan ketika uji nyali akan dimulai, energi gaib yang ada terasa makin besar. Keris-keris pusaka yang ada di dalam kamar keramat melayang tepat di hadapan peserta uji nyali. Sekarang saya berada di kamar keramat, tempat dulu uji nyali pernah dilakukan. Wah, dibanting lah, dibanting. Wah. Insya Allah saya datang dari Bandung ke Sumedang ingin membuktikan apa betul apa enggaknya. Sebab waktu itu ada tayangan di Trans TV dalam acara dunia lain, pernah ada orang yang dibuntang-banting sama goib yang ada di Pak Edu di Sumedang.
Sumedang. Nah, mungkin perasaan saya sendiri kalau saya menyerah atau saya taluk, mungkin karena fisik atau karena lelah. Dan kalau masalah nyali, insya Allah saya akan pertahankan dan saya pertaruhkan nyali saya di sini, di tempat Pak Ibu. Sama orang-orang bilang saya ini sebagai paranormal, tapi istilahnya belum sepenuhnya menguasai. Makanya daripada itu saya ingin mencoba membuktikan alam gaib yang ada di Paidu Sumedang sana. Pemirsa, bersama saya sekarang sudah ada Bapak Idu Rahman, seorang ahli supranatural dan juga pemilik dari tempat ini. Dan sebelah saya juga sekarang ada peserta uji nyali, ya, yang akan menantang kekuatan gaib di tempat ini. Apakah peserta saat ini mampu menghadapi kekuatan gaib yang ada di sini? Gimana, Pak? Siapa namanya? Ujang Bewok. Ujang Bewok. Pak Ujang Bewok nanti akan menantang kekuatan gaib yang ada di sini, ya. Insya Allah. Oke, Pak Idu. Iya. Saya mau tanya Pak Idu, kira-kira kekuatan gaib yang di sini seberapa besar ya Pak Idu? Di sini kekuatan gaib memang bukan lumayan, tinggi, besar, dan badannya juga memang besar sekali. Oh, kekar, hitam. Beliau ingin mencoba atau menantang bahwa belum percaya. Saya ingin tahu kekuatan Pak Idu. Beliau bicara begitu. Seperti apa? Gitu? Seperti apa kekuatannya? Kekuatan Allah yang ada di Pak Idu. Yang ada di ruangan ini tentunya. Yang ada di ruangan ini. Nah, jadi di sini namanya juga memang ada. Agamanya agama Islam. Syekh Jalal. Oke. Itu detailnya Syekh Jalal. Ya, Dan nanti akan dibuktikan oleh peserta kita seperti apa kekuatannya Pak Idu. Iya. Gimana Pak Ujang Bewok? Tentunya udah siap nih untuk ikut uji nyali ini untuk menantang kekuatan gaib yang ada di sini nih. Insya Allah. Oke ya. Dan persiapannya tadi, persiapan apa yang ada dilakukan sebelumnya? Persiapannya pertama ya keberanian Keberanian ya. dan nekatnya itu yang ingin tahu atau dan ingin mengetahui keadaan gaib yang sebenarnya di sini. Oke. Dan sekarang saya akan jelaskan peraturannya ya. Jadi di sana ada kamera nih, ya, yang akan merekam segala kegiatan Mas Ujang Bewok di sini. Dan juga kita nanti akan mematikan lampu, nanti semua akan gelap, ya, karena kita menggunakan kamera. Jadi walaupun keadaan gelap, kita tetap bisa memonitor Mas Ujang Bewok di sini. Nanti duduk menghadap sana, dan nanti tidak boleh tidur ya, harus tetap sadar gitu. Karena nanti akan bercerita kepada kita apa yang terjadi di sini. Dan juga nanti apabila menyerah tengah jalan, ya, melambai ke kamera dan berteriak sekeras mungkin. Dan kita jauh dari sini. Oke? Nanti batas waktu yang ditentukan akan kita jemput. Ya, Pak Edo? Iya. Ya. Betul. Tentunya bisa dimulai sekarang? Siap. Siap? Siap. Oke. Ya, silakan Pak Edo ya. Iya, iya. Di sini ya, sini Mas, hadap sana. Jangan sini ya. Jangan sampai kena ini aja. Ya. Oke. Berdiri boleh. Mana aja bebas. Oke, siap. Komentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pura. Punten.
punten nu kasuhun ulah haru ulah ganggu. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billahil azim. Astagfirullahaladzim, ada suara di sana. La ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billahil azim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Saya udah mulai kewalahan ya, Pak. Iya, mulai kewalahan tadi. Dia telungkup itu karena diinjak dari atas, jadi tidak bisa bergerak. Loh, punten Pak Idu lah. Pemirsa, waktu yang ditentukan telah selesai dan saatnya kita akan menjemput peserta uji nyali. Dan Pak Idu akan menjemput peserta uji nyali tersebut. Iya. Pak Idu, kenapa nih Pak Idu yang menjemput dan tidak boleh orang lain? Karena di dalam masih ada makhluk. Masih ada makhluk gaib masih ada di situ. Iya. Jadi nanti kita wawancaranya di Iya, atas saja ya. di atas saja. Karena kalau menjemput semua takut kalau ada kejadian Tidak diinginkan yang ya. tidak diinginkan. Dan kemungkinannya bakalan terjadi tuh Pak Idu. Iya, pasti ada terjadi kalau kita menjemput. Kalau Pak Idu mah ya apa boleh buat. Oke, yuk kita jemput ya. Ya.
Allah yuhibbuna qawmila wa lazina amanu asaluhu balila junalatan subisi syawati minal nisa'i wal barita. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, Ped. Iya. Yang ikutin. Ternyata nyali Anda cukup besar ya tadi ya. Ya cukup mau kesakan Tadi gitu. merasakan seperti apa aja tuh? Pada awalnya kan biasa aja. Ya pada awalnya santai itu gitu ya. ada yang megang gitu kan. Ada Dikit yang gitu ya. Gini. Terus yang lebih parah itu 2 kali mungkin saya melihat bayangan putih seperti kucing. Tapi suaranya gede dan suaranya blok 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 gitu kan. Terus sampai itu juga hampir-hampiran istilah hampir-hampir putus di tengah jalan gitu ya. Terus yang kedua kalinya itu waktu saya di tengkurap Diinjak ya dari belakang. blaster saya didudukin atau mungkin diapain Berat sekali. mau Seperti apa beratnya mungkin seperti kalau bisa dibayangkan? ya perkiraan mah sama dengan 2 kintal mah misalnya ya. Hampir sama lah. Soalnya berat ini sampai sakit ini saya tadi. Tadi saya pikir tadi Mang Ujang lemas gitu ya. Jadi tidak bisa untuk ke atas. Tapi Berdiri saya lagi. coba saya minta Tapi- pertolongan gitu ya, pertolongan dari yang Maha Kuasa. Alhamdulillah saya dikasih kekuatan lagi, Jadi bisa berdiri lagi tuh. bisa berdiri lagi. Terus sempat dengar suara yang tuk tuk. Iya itu yang saya kaget pun Itu suara apa? suara yang jalan, tapi sambil mengeluarkan suara meow gitu. Tapi wujudnya kelihatannya kecil, seperti Itu kucing biasa. kucing kecil ya, ini tapi putih, mondar mandir aja. Tapi saya barusan lihat di sana kan, itunya ada tembok, tapi kok bisa mondar mandir ke sana kemari gitu. Nah itu yang bikin saya dan kaget kan. Tadi permulaannya yang itu yang datang yang tinggi gede itu dari mulai Bentuknya seperti apa tuh tinggi gedenya? ya kan nggak kelihatan di ininya mah, nggak kelihatan cuma badannya aja. Bayangannya kelihatan ya kelihatannya bayangannya tinggi gede. Makanya tadi saya bilang kan assalamualaikum, assalamualaikum gitu kan. Saya sejak bukannya mau menentang gitu juga kan, istilah mau silaturahmi gitu. Ya alhamdulillah dia teh nongol lagi. Terus yang ini yang iseng yang di belakang ini nih, tapi nggak kelihatan wujudnya. Dia seperti apa? Isengnya gimana tadi? Ya seperti nyubit, Nyubit, ha? gini, Oh, iya. yang megang kepala. Kalau bahasa Sunda Tapi itu kekuatan cukup besar gitu. Untuk yang dia kekuatannya ini cukup besar, merindingnya sampai semua perasaan teh ngangkat semua itu. Terus yang paling terakhir yang udah saya di tengkurap itu nggak kuat berdiri, berarti kelihatannya ada ular, ada ular. mau ini ke sini kan, saya lompat sini, asal dia diusir sama saya keluar. Alhamdulillah udah itu nggak ada lagi. Oke. Ya. Spaidu, Ya. tadi gaibnya sendiri tuh tadi ada yang besar, ada yang seperti kucing, ada yang seperti ular tadi ya. Ya ada ular nih. Ada macam-macam ya. Iya betul. Itu gimana tuh? Tolong ceritakan Pak Idu. Gini, seperti ada yang besar itu memang Pak Idu kan pertama mengeluarkan kodamnya, goibnya satu, tapi tidak mampu. Tambah lagi jadi kedua, masih tidak mampu karena beliau ini cukup kuat ya, cukup kuat. Ilmunya memang orang pinter. Ditambah lagi sama yang ketiga, baru di situ merasakan beliau
waktu dicekik kan tadi ada yang Dicekik tadi ya? Ya, perasakan saya cek. iya dicekik itu. Terus tadi dia itu tengkurap, telungkup. Nah itu sebetulnya diinjak. Kalau ya kalau ini paujang tidak punya isi atau kosong, udah itu bisa patah. Patah. Ini kan masih terasa Karena sakit. kekuatan cukup besar itu ya. Berat amat. Berat sekali ya? Berat Iya. sekali. Ini rasanya dari mulai pundak ini sampai pantat ini keisi semua rasanya. Makanya perasaan saya teh digininya aja, diterungkupin aja sama terungkup gitu perasaan saya teh. Saya nggak tahu ya kan, nggak bisa melihat kalau yang itu, saya juga cuma bisa merasakan berat aja. Betul. Lalu kalau suara tadi apa tuh Pak Ido? Dup, dup, dup. Nah itu yang ketiga. Jadi dikirim lagi yang ketiga. Karena ke satu, kedua tidak mampu, ditambah lagi satu jadi 3. Cuma ini Pak Ujang memang kuat lah, orang pintar, jadi bisa selalu bertahan gitu. Bertahan. Lalu sekarang kira-kira apa yang terjadi nih setelah kita nih? Nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa. Cuma bukan aja nih Pak, sakit. Masih di mana? Masih Di tulang punggung. pegel gitu atau emang sakit sekali? Sakit. Sakit. Karena mungkin yang tadi yang berat sekali itu ya. Nanti bisa. Tapi tidak apa-apa. Nyali Anda cukup besar sekali. Ya. Lah, Percaya. dan Anda juga dinyatakan berhasil melewati uji nyali dunia lain ini ya. Dan sebagai penghargaan Anda akan mendapatkan kenang-kenangan senilai Rp1.500.000 ya. Kang Pajak. Oke. Oke, baik Pak Ido ya. Terima kasih. Iya, Makasih juga. sama-sama. Pemirsa, demikianlah tadi akhir dari uji nyali kita di hari yang pertama. Dan ternyata peserta kita dinyatakan berhasil. Bagaimana dengan peserta kita yang kedua? Kita tunggu bersama. Berani. Saya mencoba kekuatan ilmu goib itu. Nggak takut Pak nanti kalau ketemu setan atau dibanding-banding? Ya saya nggak terasa gitu. Nggak takut ya Pak? Nggak takut saya. Jadi berani ya Pak ikut uji? Berani. Berani Pak? Iya berani. Hah? Iya. Iya. Sekarang saya berada di lokasi uji nyali di hari yang kedua ini. Dan sekarang saya juga akan berkenal dengan peserta kita yang sekarang. Ya. Selamat datang di dunia lain. Pak, selamat datang di dunia lain. Ya, selamat datang di dunia lain. Siapa namanya, Pak? Pak Didi Hidayat Dari mana, Pak Didi? dari Badua, Kampung Pangkalan Desa Boros, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang. Pak Didi tentunya sudah punya persiapan khusus nih untuk ikut uji nyali ini. Ya, Apa aja persiapannya? ya saya mau coba. Banyak tamu-tamu yang mengatakan bahwa di rumah ini ada orang gaib, makhluk gaib. Mau coba gaibnya di sini ya? Ya, saya mau menyatakan, tapi bukan saya nggak percaya sama Pak Idu, mohon maaf gitu. Tapi mohon mau bertemu dengan Goy, bukan menantang saya gitu. Lalu sebelumnya Pak Didi pernah punya pengalaman dengan hal-hal gaib tersebut? Belum. Belum. Nah, sini mau coba ya? Ya, mau coba. Oke, kalau gitu saya akan jelaskan peraturannya langsung aja ya Pak Didi. Iya, iya. Oke. Ya, gini Pak Didi. Di sana ada kamera Pak Didi. Ya. Yang akan merekam segala kegiatan Pak Didi di sini. Ya. Juga nanti kita akan mematikan lampu nih. Kita akan menjadi gelap gulita di sini. Ya.
karena kita menggunakan inframerah. Ya, kamera. Jadi walaupun dalam keadaan gelap kita tetap bisa melihat Pak Didi di sini. Ya. Ya. Nanti Pak Didi duduk di sini menghadap sana. Ya. Ya. Dan juga pada waktu uji nyali Pak Didi tidak boleh tidur. Ya. Tetap sadar. Nanti akan bercerita kepada kita Pak Didi apa yang terjadi di sini, ada apa yang Pak Didi rasakan. Ya. Jadi Pak Didi duduk sini tidak boleh melewati itu Pak Didi. Ya. Sini aja. Ya. Karena merupakan garis batas kamera, bila melewati itu. Ya. Pak Didi tidak terlihat di monitor dan kita juga tidak bertanggung jawab kalau tidak terlihat di monitor. Ya. Oke? Ya. Dan nanti apabila menyerah tengah jalan, Pak Didi melambai ke kamera Pak Didi Ya. dan berteriak. Kalau tidak mampu, Ya, udah Pak Didi rasa udah cukup, tidak mampu. udah mampu, udah stop gitu. Kalau masih mampu terus. Ya, gitu. Ya, oke. Oke, Pak Didi bisa mulai? Iya, iya. Oke, yuk. Oke. Mau berdiri, mau duduk, silakan. Ya. Bebas. Ya. Saya mau keluar. Ya, oke, yuk. Oke. Ada yang megang pinggang sebelah kiri. Punten aja. Punten aja. Punten. Punten aja. Punten aja. Punten. Punten aja. Punten. Punten aja. Wait. Punten. Punten aja. Punten. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, saya melihat orang lewat. Saya melihat orang lewat. Sebelah kanan saya. Ada orang besar. Ada orang besar. Tinggi, berbulu. Telinganya rancung. Punten. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah. Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah. Kenapa yang Pak Didi Uyut Tiba dua. Kenapa Uyut? Punten. Kenapa? Pemirsa, waktu ditentukan telah selesai. Dan sekarang saya akan menjemput peserta uji nyali kita. Gimana Pak Idu? Ya. Kita jemput aja nih. Ya, jemput aja. Ya? Jemput Oke, aja. silakan. Ya. Ya. Ya Allah, punten Ibu Ratu. Punten Ibu Ratu. Saya melihat istri perempuan cantik, cantik, cantik. Pakai selendang biru. Pakaiannya selendang biru. Hapunten, hapunten Ibu Ratu. Mana Pak, lemas Pak? Mau minum dulu? Hah? Pak lagi gimana? Sakit? Ya kita sana lihat, kita duduk. Pak Idu, kita di sana, kita duduk dulu. Oke. Iya. Pak Didi, nilai itu cukup besar ya untuk berani di bawah. Gua ada di kamar gitu. Sampai waktunya selesai gitu ya. Lalu Pak Didi, apa yang Pak Didi rasakan waktu dalam itu Pak Didi? Saya melihat orang itu tinggi, besar, berbulu di depan saya, telinganya rancung. Itu udah 3 kali
datang terus. Tingginya setinggi apa? Kalau bisa digambar. Yang nganjuru gitu ya. Tapi mohon maaf saya bahasa Sunda sama separoh ya bicaranya gitu. Nganjuruk sampai itu sampai apa itu langit ke langit gitu. Menyentuh nembus gitu ya. Nembus gitu. Ininya berbulu, kukunya panjang. Semua panjang. Langsung dipegang-pegang ini kepala saya dibuntang banting sampai tembok ini. Rasanya ini rasa sakit. Ya sakit gitu. Nggak bisa ampun saya gitu. Tapi waktu tadi dibanting-banting belum kerasa ya, baru sekarang kerasa? Iya, belum sampai itu banyak dari tangga ke sini. Ini kerasa gitu. Waktu di dalam gua saya nggak kerasa gitu. Karena saya kuat dan nggak kerasa apa-apa itu waktu di dalam gua, tapi sekarang udah dijemput sama bapak. Ini saya udah kerasa semua ini badan. Lo tadi waktu dibanting-banting tidak ada niat untuk menyerah atau tidak ada kerasa, belum bertahan saya. Tetap bertahan terus. Iya, tapi nggak ada yang kerasa, mana saya bertahan gitu. Jadi karena itu yang membuat Pak Didi itu tetap yang bertahan. Tetap bertahan itu gitu. Tadi juga sempat melihat Pak Didi wanita berselendang biru. Nah, itu ada berselendang biru itu di depan saya dekat lawang itu ya, lawang yang masuk itu selendang biru. Ibu Ratu, saya kan mohon maaf Ibu Ratu. Lalu dia begitu pas masih Pak Didi bilang minta maaf, apa yang dilakukan? Dia hilang. Hilang itu dia. Oke, baik. Pak Idu. Iya. Tadi sepertinya apa yang dialami peserta kita tuh tadi, dia melihat ada wanita dengan selendang warna biru, dan juga ada makhluk tinggi besar dan kuping lancip. Itu sebenarnya siapa-siapa ya? Nah, itu kalau ada selendang biru berarti Nyi Ratu itu, Nyi Ratu Pantai Selatan. Nah, kalau ada yang tinggi besar mah memang itu golongan jin, itu kepunyaan Pak Idu. Dan itu yang jin itu sifatnya menjahil itu ya? Iya, kalau tinggi besar hitam itu ya? Nah itu, jadi kan kalau uji nyali mah menantang makhluk gaib biarpun dia itu Islam. Nah, dia menantang. Kalau jarah mah lain, berarti bismillah dan bersilaturahmi. Nah, ini uji nyali berarti ada penantangan. Pak Didi dinyatakan berhasil ya dalam uji nyali ini ya, karena telah melewati batas yang telah ditentukan ya. Sebagai penghargaan Pak Didi akan mendapatkan kenang-kenangan senilai Rp1.500.000 dipotong pajak. Oke? Iya. Ya. Makasih Pak Didi, makasih Pak Idu. Iya, sama-sama. Pemirsa, demikianlah tadi akhir dari uji nyali kita di hari yang kedua, dan ternyata peserta kita dinyatakan berhasil. Memang Allah memungkinkan untuk memberikan ilmu tertentu pada orang yang misalnya sampai memiliki ketajaman tertentu pada panca indera telinganya, Lalu orang juga memungkinkan diberikan ketajaman tertentu pada indera penglihatannya. Dalam artian bahwa dia bisa melihat kejadian-kejadian yang tidak kasat mata. Ini berarti bahwa dia bukan tukang ramal, bukan, tetapi Allah memberikan ilmu sehingga dia bisa melihat sesuatu yang tidak nampak. Beberapa makhluk gaib dianugerahi kekuatan yang bisa dirasakan secara nyata oleh manusia. Namun seharusnya kita tidak tunduk kepada kekuatan tersebut, karena kekuatan yang paling besar hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa.